Ya, bicara efektivitas dari donor plasma tentunya kita tahu bahwa ilmu mengenai COVID terus berkembang seiring dengan berkembangnya penyakit ini dan juga bagaimana pandemi ini ditangani di berbagai dunia. Namun donor konvalesen ini bisa menjadi salah satu tools untuk kita yang terutama untuk Anda penyintas untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena COVID dan dirawat di rumah sakit, bukan yang orang OTG atau isoman seperti yang dijelaskan Dr. Aryani di segmen sebelumnya dari Plasma Hero. Nah, saya akan berbincang dengan penyintas COVID dan juga pendonor plasma. Ada Pak Ronald Tampu Bolon di ujung telepon kita. Pak Ronald, halo. Halo. Iya, apa Ya, kabar Pak Ronald? Sehat ya? ya sehat, Aduh, sehat. puji Tuhan ini sudah donor saya dengar ya. Iya. Donor plasma luar biasa. Pak, kalau Ya. bicara sebelum donor, Anda ketika terkena COVID lalu sembuh itu di tanggal bulan berapa, Pak? Di periode berapa? Saya dinyatakan sembuh itu 30 November. 30 November ya. Itu Iya, berapa betul. lama isolasi atau perawatan yang Anda jalani? 14 hari. 14, 14 hari di rumah dua sakit. minggu. Oke. Nah, kita bicara konvalesen, pendonor plasma. Sebelum Iya. Anda mendonor ini, taunya dari mana, Pak? Ada donor plasma untuk membantu pasien COVID. Nah, saya kan memang kebetulan masuk itu satu keluarga berempat. Oke. Ya, kebetulan abang saya itu ICU. Jadi beliau itu perlu didonor plasma. Baik. Gitu. Jadi tahu abang saya dan ibu saya, mama saya ya. Dari situ jadi saya mengerti bahwa ternyata plasma ini membantu buat orang-orang yang terkena COVID. Oke. Gitu. Jadi waktu itu abang dan ibu ya sempat juga dirawat. Iya, Baik. betul. Dari itu mereka membutuhkan donor darah dan Anda sudah sembuh saat itu waktu itu? Belum, sama-sama Belum. kita. Oke. Oh, jadi Anda pun mendapat donor juga? Enggak, saya Oke. enggak Enggak, dapat tapi donor. Anda yang mendonorkan untuk mereka seperti Pak Ronald ya? Buat orang lain. Oh, buat orang Justru lain malah? Karena ini pengalaman abang dan orang tua saya, kan sama-sama masuk. Ya kan, kita sama-sama ada 4 orang satu keluarga. Oke. Karena kita merasa tertolong, ya berarti kita harus menolong. juga. Iya, betul. Ketika Anda memutuskan untuk donor plasma ini, Pak Ronald, apa yang Anda, ya karena nggak semua penyintas mau kan, nggak semua penyintas berani seperti itu. Anda mendapat informasinya seperti apa? Do and don'ts-nya? Iya. Kebetulan saya kan komunikasi dengan dokter yang merawat kami ya di sana. Jadi komunikasi, beliau juga mendorong untuk artinya mendonorkan itu lebih bagus. Memang saya berniat untuk mendonorkan itu dari pada saat kita udah hari ke 5 ke 8 begitu ya. Saya di isolasi perawatan. Nah, saya punya niat. Akhirnya saya membentuk komunitas. Grup gitu, grup. Sampai saat ini udah 70-an orang lah di grup itu Telegram. Supaya maksud saya mempermudah kalau ada yang mau donor, oke. Begitu. Baik, Pak Ronald, kita juga tahu bahwa tidak semua penyintas bisa mendonorkan tadi plasma ini karena ada kriterianya. Kalau boleh tahu, Anda dan grup Anda kriterianya apa yang saya pun sudah barusan juga berbincang dengan dokter Plasma Hero ya, komunitas ini juga menyebutkan kriterianya. Kalau dari Pak Ronald, kira-kira kriterianya seperti apa untuk penyintas yang boleh mendonor? Iya, yang boleh itu ya orang yang sudah terkena COVID, dinyatakan sembuh, ya berdasarkan hasil swab PCR, maka 14 hari kemudian boleh untuk mendonorkan plasmanya. Begitu. Terus ada hal lain yang memang tadi disebutkan bahwa kalau bisa hal lain kan kayak wanita yang sudah pernah hamil tidak bisa. Ya. Begitu kan. Lalu ada yang punya penyakit bawaan, itu juga tidak bisa. Pak Ronald sendiri donornya berapa kali, Pak? Karena saya dengar juga ada orang yang beberapa kali ya, sampai ketika dinyatakan sembuh 14 hari kemudian, lalu 2 minggu kemudian berkali-kali sampai 3 bulan setelah itu. Anda berapa kali, Pak Ronald? Saat ini baru 2 kali. Baru 2 kali? Iya. Ada perbedaan dari yang pertama dan yang kedua atau sama saja sepertinya? Sama, kalau menurut saya sama aja. Sama aja.
Kalau ada masih yang ragu nih Pak, takutlah atau apalah, apa yang bisa Anda sampaikan untuk para penyintas yang mungkin mau mendonor tapi masih ragu-ragu? Pak Ronald nih contohnya nih, 2 kali lagi Iya, ya. iya. Iya, mungkin banyak orang yang ragu karena takut. Oke. Ya, takut karena mungkin takut jarum suntik. Bisa itu. Atau juga mungkin mereka takut nih efeknya nanti bagaimana sesudah ini. Karena ada beberapa teman-teman yang di komunitas juga yang bertanya, ditanya, Pak ini gimana nih Pak? Efeknya ya? Ya, efeknya segala macam. Katanya ada yang bilang gatal-gatal. Saya bilang saya nggak ada masalah, saya bilang. Ya sakitnya kayak digigit semut aja waktu jarum masuk, biasa aja. Oke. Sesudah itu udah normal aja, nggak terlalu ya nggak pusing, nggak ada efek yang lain-lain lah. Begitu. Pak, kalau masih ada yang mungkin belum tahu banyak, kenapa kita harus donor plasma untuk kita penyintas bagi saudara-saudara kita yang dirawat? Apakah ini memang efektif, Pak? Tadi membantu menyembuhkan mereka yang saat ini bergejala di kategori berat seperti itu. Iya, karena kami dan keluarga kan udah ngalamin. Jadi udah tahu efeknya. Ketika abang saya itu dia masuk ICU, waktu masuk 1 kantong plasma, besok paginya beliau udah seger. Oke. Saya pikir nih hebat juga teknologi ini, saya pikir. Nah, dari situlah saya punya niat. Memang pada saat itu saya diagendakan juga untuk masuk plasma, cuman mungkin dokter melihat karena kondisi saya masih oke, jadi nggak ada donor plasma. Oke, jadi dari pengalaman Anda, abang Anda sendiri ketika mendapatkan donor lalu besoknya langsung lebih fit dari hari sebelumnya. Betul. Ini efek dari donor plasma. Kenapa kita menganjurkan tadi ya Pak Ronald ya? Iya. Oke, Pak Ronald, komunitas yang ada Anda sebutkan tadi ada di WA Group ya, seperti 70 orang. Apakah Telegram Group. Ya, apakah ini mereka semua tergerak atau seperti apa? Ya, biasanya begini, ada orang-orang yang minta langsung japri ke saya atau telepon, perlu donor darah plasma golongan darah ini, begitu. Saya lempar di grup itu. Lalu berikut dengan nomor teleponnya orang bersangkutan. Jadi mereka langsung kontak komunikasi dengan orangnya supaya saya potong komunikasi supaya lebih cepat begitu. Karena kan butuhnya orang cepat kan. Baik, begitu, ya. Karena ini kita tahu Pak Ronald bahwa ketika kita bicara pertolongan ya harus secepat mungkin. Dan bersyukur kita punya komunitas, tadi ada grup ya, di situ bisa kita lempar informasinya dan tadi langsung di-connect, disambungkan. Ini mirip dengan yang Plasma Hero yang ada di Malang yang saya ajak ngobrol sebelum ini. Pak Ronald, dengan pengalaman yang Anda punya sebagai penyintas dan juga pendonor plasma, kita tahu kita sama-sama berjuang dengan menerapkan 3M, angka memang masih terus tinggi. Harapan Anda sebagai penyintas untuk masyarakat di luar sana yang masih acuh tak acuh, Pak Ronald? Oke, ya. Mungkin saya mau informasikan begini dulu. Kita tidak perlu takut dengan COVID. Tapi kita juga tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan. Ini sangat penting. Karena kalau kita melanggar protokol kesehatan, ya akan efeknya kena ke kita. Tapi banyak orang yang malah justru ketakutan di dalam rumah. Menurut saya juga salah juga. Akhirnya kita nggak melakukan aktivitas dan sebagainya. Kegiatan kita terhenti semua. Ya nanti juga kita terpuruk juga. Ya kan? Jadi saya pikir memang kita nggak boleh takut, tetapi kita harus waspada. Tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Begitu. Baik, dan untuk penyintas kalau memenuhi syarat, kenapa tidak untuk tadi donor plasma ya Pak Ronald ya? Betul. Itu malah justru harus didorong. Pak, saya terus ngomongin ini supaya teman-teman yang sudah pernah terpapar dan dinyatakan sembuh, ayo kita sama-sama juga memberkati saudara-saudara kita yang perlu hari ini, karena mereka pasti sangat prihatin, gitu ya. Jadi kita perlu bantu lah. Baik, karena kita tadi menjadi berkat untuk semua ya Pak ya.
Iya, baik di betul. tengah pandemi yang kita hadapi bersama. Terima kasih Pak Ronald, Iya. hati-hati di jalan, Iya. saya lihat lagi di jalan Iya. ya. Betul betul, Maaf ganggu, semoga Iya, nggak lancar apa-apa. kerjaannya hari ini. Iya. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Iya. ya. Selamat sore. Baik, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Herjunio Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi 3M. Sampai jumpa.